Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra, bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, dengan terungkapnya hasil tes DNA dari keturunan Ba'alawi yang berasal dari Yaman, dan tes DNA yang terungkap yang menyatakan ternyata DNA dari Ba'alawi, keturunan Ba'alawi tidak sama dengan DNA-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ini membuat para habib di negeri kita gamang, mereka khawatir jika melakukan tes DNA maka akan sama hasilnya dengan tes DNA yang sudah dilakukan oleh para habib, yang menurut informasi sekitar 180 habib yang melakukan tes DNA, dan hasilnya DNA mereka tidak sama dengan DNA-nya Rasulullah maupun Ali bin Abu Thalib. DNA Rasulullah dan Ali bin Abu Thalib J1. Sementara para habib yang sudah melakukan tes DNA G. Nah, bahkan dikatakan oleh peneliti BRIN, jangankan sebagai keturunan Rasulullah, sebagai orang Arab pun tertolak. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya, sobat-sobat. Akhirnya mungkin, ini mungkin sobat-sobat saya tidak menuduh, karena kekhawatiran dan kegamangan terhadap hasil tes DNA ini, maka mulai mereka yang mengaku habib menyatakan dirinya keturunan pribumi, sobat-sobat. Coba kita dengar pengakuan mereka, sobat-sobat. Nah ini pengakuan mereka, sobat-sobat. Ini sekarang yang ngaku-ngaku habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Tapi saya, Bahar bin Smith, adalah salah satu habib. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah. Karena kami, para anak cucu Rasulullah yang berada di barisan. Bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Ana yang duluan mau tes DNA. Jadi kalau habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya? Ana Bahar bin Smith. Ana punya ibu bukan Syarifah. Ana punya umi bukan Syarifah. Di dalam tubuhnya Ana mengalir darah pribumi. Pribumi mana? 1. Minahasa. 2. Sangir, Talaut. 3. Ternate. 4. Darah Flores. 5. Buton. 6. Darah Bajo. 6 darah
Indonesia Timur ada dalam tubuh Anda. Terus mau bilang pribumi-pribumian? Hah? Karena Anda punya ibu bukan Syarifah. Anda punya ibu asli. Tuh kaum muslimin ya, dengan santernya tuntutan untuk tes DNA, akhirnya kan mereka mengaku sebagai pribumi. Salah satunya Om Bahar bin Smith ini ya, mengaku bahwasanya di dalam tubuhnya ya, mengalir darah pribumi. Mana? Minahasa, Sanger, Ternate. Ya. Itu trik kaum muslimin, cari aman supaya kalau tes DNA, meskipun DNA-nya tidak nyambung kepada DNA Nabi Muhammad SAW atau DNA orang Arab yang harusnya kodenya J1, mereka bisa ngeles dengan baik. Ya karena darah kami kan sudah tercampur dengan darah-darah pribumi, maka wajar kalau DNA-nya ini ya kodenya nggak sama. Akan tetapi menurut silsilah nasab, catatan nasab di Robitoh Alawiyah, nasab kami ini tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka bisa kembali lagi berkoar-koar bahwasanya mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Itu kan cara ngeles kaum muslimin, supaya kalaupun mereka melakukan tes DNA dan ternyata kode DNA mereka ini tidak sesuai, ya mereka tetap bisa ngeles. Itu cara-cara mereka kaum muslimin. Ada indikasi ke sana ya. Coba kita lihat pengakuan dari Pak Rizik Syihab kaum muslimin. Saya punya nenek dari bapak. Bapak saya ibunya saudara asli Betawi. Namanya saudara dipanggil Manyai, namanya Zawiyah. Nenek saya asli, cucunya Pitung, jagoan Betawi saudara. Jadi kalau saya disuruh periksa DNA, ada DNA Arab, ada DNA Betawi juga saudara. Nggak mungkin dong DNA Betawi nggak ada. Orang darah Betawi ada dalam tubuh saya, betul. Terus nenek dari ibu saudara, saya punya kakek nenek dari ibu saudara, orang Cicahem. Nenek saya orang Sunda, asli Cicahem saudara. Bahkan nenek saya tersebut, saudara orang Cicahem, setelah melahirkan nenek saya yang Syarifah, bercerai, dia kawin lagi dengan orang Sunda yang asli dan dapat anak-anak yang juga orang Sunda. Mamang saya saudara. Tuh kaum muslimin ya, yang seperti itu bisa jadi trik bagi mereka ya, supaya mereka ini aman ketika tes DNA. Mereka tetap lolos tes DNA ya, dan mereka akan kembali lagi. Isbat nasab itu bukan melalui tes DNA, tapi melalui catatan nasab yang ada di Robitoh Alawiyah. Ya, mereka kembali lagi untuk koar-koar ya, kami ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Meskipun DNA-nya nggak sama, ya, DNA-nya nggak matching dengan DNA yang seharusnya, mereka tetap bisa berkoar-koar bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap kaum muslimin ya, mereka harus tes DNA ya. Apakah DNA mereka ini kodenya sesuai dengan DNA Nabi Muhammad SAW atau tidak? Ya, kalau tidak sesuai, bagaimana mereka mau mengatakan mereka zuriat Nabi Muhammad SAW? Meskipun ada catatan nasabnya, ya kalau DNA-nya nggak sesuai, bagaimana? Ngaku keturunan Nabi, tapi DNA-nya nggak ada mirip-miripnya dengan DNA Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kan berarti Habib palsu kalau seperti itu, kata Pak Rizik Syihab. Ya, kalau Habib palsu akan terbukti dengan tes DNA ini. Ya, DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Ya, sebelumnya kan mereka dengan bangga, mereka adalah keturunan Rasulullah. Ya, di dalam diri mereka mengalir darah kakeknya, yaitu Rasulullah. Tapi sekarang, ya mengapa? Ya, mereka menyatakan mereka keturunan pribumi. Nah, salah satu channel mengatakan ini adalah ya trik ngeles mereka. Ya, agar nanti kalaupun mereka melakukan tes DNA dan DNA-nya tidak sama dengan Rasulullah, mereka bisa ngeles. Karena di dalam diri mereka juga ya mengalir DNA pribumi. Ya, apa maksudnya? Ya silakan dinilai sendiri sobat-sobat. Ya, nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan
nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.